kapan sih bisa dimulainya pelaksanaan Car Free Day itu? Karena kita sudah lama dan ini belum ada kejelasan kapan mau dibuka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun berada. Masih bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Kita mencoba pecahkan masalah dan insya Allah akan mendapatkan solusinya. Pagi ini kita sudah bersama Mas Januar Januar Hilmi. Beliau adalah Ketua Umum Paguyuban PKL Car Free Day Car Free Day Kabupaten Kudus, yang tentunya pagi hari ini kita akan berbincang ngobrol secara santai begitu, kira-kira apa yang mungkin di era pandemi ini sejak mungkin 6 bulan terakhir yang tentu bisa dikatakan PKL di Car Free Day ini vakum kegiatan ya. Nanti mungkin bisa diceritakan Mas Januar supaya sahabat ISK juga tahu sebenarnya PKL di Car Free Day ini anggotanya ada berapa jumlahnya Mas Januar, kalau boleh kita anggotaan tahu? Itu secara terdaftar itu sekitar 500-an lebih. 500 anggota ya. Kaki lima. Luar biasa. Jadi itu tiap minggu kita berjualan. Ya. Jadi jualannya macam-macam begitu ya. Iya, jadi untuk PKL CFD Kudus itu kita ada di Jalan Ayani sama di Jalan Ramlan. Oh, jadi dua jalur itu dua ya. Jalur, jadi memang ditutup mulai dari Simpang 7 sampai Gang 4 itu ya. Jadi mungkin boleh diceritakan barangkali sebelum ada pandemi ini. Oh iya. Kira-kira eksistensi atau keberadaan PKL di era sebelum pandemi itu mungkin dari sisi mungkin pendapatannya atau mungkin pembinaan pemerintah dari pemerintahnya dan lain-lain. Ini jenengan sebagai ketua paguyuban ini mungkin bisa cerita dengan sahabat ISK dimanapun kita berada ya. Kira-kira jenengan cerita dulu, kini, mungkin dan yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendasari itu ya Pak, cerita istilahnya kalau kita boleh bercerita berkaitan dengan kegiatan PKL CFD sebelum adanya pandemi dan sesudahnya saat ini. Mungkin untuk yang saat ini ya tidak banyak yang bisa kita ceritakan Pak, karena karena kita diliburkan itu sebelum puasa. Biasanya memang kita di saat puasa itu memang kebijakannya diliburkan. Libur dalam 1 bulan ya. Iya, dalam 1 bulan. Nanti jalan lagi setelah Lebaran, 1 minggu setelah Lebaran biasanya dari pihak dinas itu sudah mengizinkan. Tapi memang kalau kita bercerita di awal, sebenarnya kegiatan Car Free Day itu sendiri sangat bagus potensinya gitu loh. Secara ekonomi itu sangat-sangat menjanjikan, sangat-sangat menjanjikan karena banyaknya para pedagang itu dari berbagai karakter. Bahkan bukan hanya ya nyun sewu, mungkin kalau selama ini kita melihat PKL itu mungkin hanya memandang sebelah mata gitu. Tapi pada kenyataannya ketika CFD justru malah banyak sekali para pengusaha-pengusaha itu yang juga ikut, yang turun ke jalan dan dia menjadi PKL juga. Betul. Jadi dia memang berusaha untuk menjual barang yang mereka punya dengan tujuan juga untuk mendapatkan ini kegiatan ekonominya juga gitu kan. Lah, untuk mereka yang terkena imbas itu sangatlah banyak untuk saat ini, terutama ya memang yang mereka mengandalkan dari faktor PKL. Ya, karena dari dulu itu banyak PKL yang biasanya kalau hari-hari biasa itu dia mangkal di sekolah ketika
ketika Car Free Day dia datang ke Car Free Day untuk karena menganggap bahwa Car Free Day itu pangsa pasar yang paling berpotensi untuk sangat potensial. Karena potensialnya apa? Hanya dalam waktu katakanlah 2 jam. Kita mulai dari jam 6 sampai jam setengah 9. Itu atas kebijakan kesepakatan dengan pemerintahan gitu kan. Kita hanya jalan 2 jam. Nah, tapi dari sisi ekonominya sangat penghasilannya gitu. Mungkin bisa dibilang nyambut gawe 2 jam bisa sama dengan penghasilan 1 minggu barangkali. Betul. Dan dari, begitu ya. Betul. Dan dari situ pula Pak, itu muncul apa ya? Kalau saya boleh bilang itu aktivitas-aktivitas baru kayak ya katakanlah dari sisi makanan. Mungkin kalau kita jalan-jalan di Kudus selama ini hari Minggu kan orang bayangannya sekedar lentok atau apa gitu lah. Tapi kalau kita ke CFD di berbagai macam menu makanan. Ya, bahkan kita memang membagi pedagang itu dari sisi makanan basah dan penjualan barang kering gitu loh. Jadi misalkan baju atau apa diatur seperti itu. Ya, sudah itu yang ngatur paguyuban ya. Iya, awalnya kita seperti itu. Memang koordinasi. Kalau setelah itu kan memang jalan seperti itu. Tapi setelah masuk era pandemi ini Pak, pandemi itu yang justru malah banyak sekali masalah justru muncul gitu loh. Di satu sisi mereka pada komplain ke saya, Pak, ini kapan bisa dimulai lagi untuk CFD-nya, karena mereka sendiri kan pada akhirnya malah nggak ada tempat untuk jualan. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin mendengar aspirasi anggota yang seperti panjenengan bilang tadi kapan mulai dan lain-lain. Sebagai ketua paguyuban, ikhtiar apa yang panjenengan sudah lakukan khususnya komunikasi dengan pemerintah daerah? Nah, kemarin itu kalau kita sebenarnya sudah menyampaikan Pak, tapi waktu itu terakhir kita dipanggil sama Pak PLT, Pak Topo itu semua pedagang PKL ya di wilayah Kudus. Tapi karena memang kita itu sudah libur sebelum puasa, jadi kita tidak bisa berharap banyak. Kita hanya dikasih jawaban ya CFD kan memang libur gitu. Tapi untuk sampai saat ini kejelasan kita mau buka lagi itu kapan belum tahu gitu loh. Karena apalagi di Kudus sendiri zonanya masih. Bahkan saya juga menyampaikan sebenarnya Pak, kalau saya boleh menyampaikan, ketika dulu itu setiap ada kegiatan yang berkaitan yang memakai Simpang 7 itu justru malah CFD itu sebagai pendukung. Dalam artian ketika ada senam massal atau apa gitu atau itu kita dulu dikasih ruang untuk bisa berjualan, karena mereka setelah selesai acara mereka akan cari cari makan lah, ketika ada event-event tertentu tempatnya di Simpang 7 betul. Justru anggota PKL Car Free Day lah yang mungkin secara tidak langsung bisa berperan. Betul. Justru malah akhir-akhir itu sebelum pandemi itu kita banyak diliburkan gitu loh. Jadi kan dulu pernah ya sering ada ketika ada kegiatan yang menggunakan Simpang 7 pas hari Minggu mungkin secara sepihak pemerintah tiba-tiba mendadak melarang. Bahkan ada yang ini kan juga merepotkan ya Mas dari. Bahkan ada yang seperti ini juga Pak. Ketika kita yang biasanya kita jualan hari Minggu itu, ketika itu dipakai event, ternyata kita itu selaku CFD malah diliburkan. Tapi kenyataannya di event itu sendiri mereka ada stand-stand yang diperuntukkan untuk ini gitu loh. Jadi ketika ada acara lain yang di luar acara rutin Car Free Day itu justru malah keluarga besar Car Free Day ini malah tidak dipakai. Istilahnya kan seperti itu gitu loh. Padahal itu kan kita memang tujuan kita dengan adanya event, kita semakin gampang
menjual produk kita kan gitu, memperkenalkan Kudus ini banyak makanan-makanan, bahkan banyak pengusaha-pengusaha dari konveksi lah, dari jadi banyak sekali. Berarti diberi kesempatan meremo lah kan. Ya, harusnya kan seperti itu gitu deh. Nah, sejauh ini Mas Yanuar ya, menurut panjenengan dulu kan pernah di era sebelum ini ya. Ada tagline atau slogan bahwa Kudus itu surganya PKL gitu. Iya, betul. Dengan satu bukti bahwa perhatiannya pemerintah saat itu memang benar-benar kans terhadap keberadaan PKL ya. Betul. Terbukti ada tawaran mungkin bantuan modal, kemudian ada mungkin bantuan berupa fasilitas gerobak dan lain-lain kan begitu. Kalau yang real itu berkaitan dengan ini ya. Dulu itu kan kita ada hari PKL. Oh iya, kan? Pernah ada ya, Pak. Ya. Januari atau ya. Hari PKL itu terus di masa event dandangan itu dulu kita juga dikasih tempat sendiri di jalan ini Sunan Kudus ya. Bukan di Sunan Kudusnya Pak, yang di Ramalan. Apa ini namanya yang Susu Muria tuh? Oh iya Pemuda. Di Jalan Pemuda ya, Jalan Pemuda di deretan situ kita dikasih tenda khusus untuk PKL dan kita sempat ikut juga gitu loh. Tapi nggak tahu setelah era-era ini kan perubahannya kan banyak sekali. Ya. Kira-kira menurut Mas Yanuar ya, Ketua Paguyuban PKL dulu mungkin setiap tahun PKL ini benar-benar dikumpulkan seolah merayakan harinya bagian begitu. Barangkali mungkin yang awalnya semangat jualannya itu agak melempem, barangkali setelah ketemu dengan teman-teman PKL-nya timbul semangat. Biasanya memang gitu Pak. Jadi punya wacana pengalaman. Tapi mungkin catatan kita sejak 3 tahun terakhir seolah hari PKL ini kan sudah hilang ya. Mungkin menurut Mas Yanuar sebagai PKL ini barangkali karena hari itu sudah ditetapkan ya setiap tanggal 5 Januari ada hari PKL, walaupun mungkin tidak seglamor atau semeriah yang dulu, barangkali mungkin ada harapan kepada pemerintah yang sekarang terkait dengan peringatan hari PKL itu. Kalau harapan kita sebenarnya Pak, ya untuk saat ini mungkin tidak muluk-muluk lah. Maksudnya kita kembali lagi mungkin saat ini memang masa pandemi ya Pak. Harapan kita simpel aja. CFD itu kapan bisa mulai gitu loh. Kalau itu jadi kalau kita merunut ke belakang ya mungkin akan dihadapkan dengan masa-masa ini kan otomatis akan jadi gitu loh. Jadi harapan terpendek itu kapan bisa dimulai sehingga PKL bisa beraktivitas kembali supaya ini ekonominya bisa jalan. Karena terus terang dari awal sebelum kan muncul banyak bantuan-bantuan, ada bantuan itu bahkan, tapi dari sisi PKL CFD terus terang belum ada, tidak pernah ada gitu. Dikomunikasikan barangkali melalui ketua paguyubannya diundang, coba ini saya ada begini. Nah waktu itu kita memang sempat coba ada salah satu teman kita yang memang dia dari dinas gitu kan Pak. Tapi ya memang untuk CFD belum ada yang masuk ke situ gitu loh. Jadi untuk klaster PKL CFD memang belum pernah ada bantuan dari pemerintah terkait dengan mungkin dampak COVID itu sendiri kan begitu. Jadi kalau mungkin bicara tentang PKL ya, dulu kita pernah mungkin di era yang dulu kan supportnya sedemikian luar biasa karena tujuannya, harapannya pemimpin yang dulu kan
setiap tahun itu PKL bisa berkurang karena yang saat ini menjadi PKL besok jadi pengusaha kan begitu. Saya pernah mendengar seperti itu. Bukan malah mungkin yang biasa terjadi ini kalau bapaknya sudah punya satu lapak kemudian punya anak menantu terus sandingnya di lapak jadi semakin hari tidak semakin berkurang malah semakin bertambah kan begitu. Ya, harusnya sisi peningkatan kesejahteraan, Pak. Dan memang ya ini imbas dari COVID ini itu sangat luar biasa dan sangat luar biasa. Ya dari beberapa anggota itu sempat ada yang meminta ke saya terus terang itu, Pak ini gimana, saya bisa enggak untuk ngajukan ini, tapi memang kenyataannya dari pihak terkait belum ada kan ya kita juga nggak bisa apa-apa kan gitu Pak. Jadi sempat memang kita dilapori ada pedagang yang mengajukan gitu loh. Ya paling tidak beginilah. Mungkin keberadaan PKL khususnya di Care Free Day ini kan memang jangan sampai terkesan bahwa seperti yang mungkin dipikirkan orang bahwa PKL itu kesannya sakar PDW, kemudian mungkin tidak peduli dengan kebersihan, sehingga paling tidak ketika sudah ada paguyuban dan sudah ada ketuanya kan minimal bisa bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah daerah, setidaknya mendukung pemerintah daerah ini untuk bisa menjadikan kabupaten ini bisa benar-benar sebagai kabupaten yang indah kan begitu. Ya itu tadi bukan hanya seperti itu, justru malah ini sebagai aset wisata Pak. Kalau saya bilang CFD itu sebagai aset wisata, karena dulu juga kita itu pernah dibuat studi banding dari wilayah mana luar daerah itu dia datang hanya untuk pengen lihat sebenarnya penataan CFD kayak gimana gitu loh. Karena beda dengan yang ada di tempat lain, katakanlah kalau di tempat lain kan bisa membaur semua, jadi tidak jelas. Tapi kalau di Kudus kita memang split, ada makan iya seperti itu. Bisa diatur dan mau. Yang intinya paling susah kan itu. Nah intinya kita itu ngikut aja aturan sesuai dengan harapan kita. Tapi ketika kita ngikut itu jangan terus ditekan gitu loh. Dalam artian mana kan ya jangan sering diliburkan terus. Gitu ya. Iya, kalau sering diliburkan kan sama aja. Jadi harapan yang paling mungkin di era yang mungkin pernah terjadi beberapa kali ketika mungkin pedagang makanan yang basah sudah mempersiapkan tiba-tiba diputus baru ada pengumuman kalau besok itu CFD libur kan begitu. Pernah ada begitu ya? Pernah ya, dan itu sangat kecewa sekali mereka karena modal mereka itu istilahnya sudah dibelanjakan di hari itu dan tidak bisa dijual kan begitu. Mereka sudah masak Pak. Iya. Mereka sudah masak tapi nyatanya karena mendadak. Iya mendadak dan diumumkan itu malam gitu loh. Dan mereka yang sudah matang masakannya dia tidak bisa jual. Dan mereka terus akhirnya kan ya saya sebagai ketua mereka nyalahkan kok ngene piye lah, kita bisa apa memang terhadap persoalan itu ya barangkali mungkin ada harapan ke depannya lah ya, jangan artinya sudah tidak perlu mengungkit yang sudah tapi mungkin sebagai ketua paguyuban punya harapan kepada pemerintah daerah kalaupun misalnya terjadi libur itu jangan mendadak karena ya ibaratnya modal sepolo sudah kadung dibelanjakan kemudian kan begitu. Sebenarnya ada, saya tuh sempat menuliskan ini Pak. Saya menuliskan beberapa masukan. Yang pertama itu mungkin boleh di-share ke sini supaya jadi ISK. Yang jadi pertanyaan para anggota saya itu saat ini kapan sih bisa dimulainya pelaksanaan Car Free Day itu, karena kita sudah lama dan ini belum ada kejelasan
kapan mau dibuka lagi, gitu loh. Katakanlah kalau misalkan pemerintah bisa membuka, kita welcome aja dengan adanya protokoler kesehatan gitu loh, karena tetap mengindahkan protokol kesehatan. Harapan kita bisa jualan secara ekonomi, kita bisa jalan, terus usaha juga berjalan, setidaknya buat pemasukan kita gitu loh Pak. Nah ini yang pertama itu mungkin dari protokoler sendiri, kalau saya boleh kasih gambaran, ketika kita jualan itu kan kita di Jalan Ayani dan Jalan Ramlan. Biasanya memang dari pihak dinas perhubungan itu dia kan menutup, Pak. Menutup. Mungkin itu kita bisa pakai acuan untuk penataan protokolernya. Ketika pengunjung masuk, mungkin bisa justru kita bisa melibatkan dinas terkait lah, katakanlah misalkan dinas kesehatan, kita taruh di situ mungkin untuk memantau suhu badan, mereka harus wajib masker. Tapi dari sisi pedagangnya, kalaupun ada aturan dari pemerintah yang kita akan ikut gitu loh, asalkan kita bisa diperbolehkan. Yang penting bisa beraktivitas kembali. Iya, betul ya. Mungkin dari sisi pedagangnya kita nanti akan atur jarak, terus kita pakai masker, kita sediakan tempat cuci tangan atau apa, kan sebenarnya kita bisa seperti itu. Ya mudah-mudahan harapan saya pemerintah ini bisa segera membuka kembali aktivitas Car Free Day ini gitu loh. Karena mungkin sudah dikangeni sama masyarakat Kudus, terutama pedagangnya. Kapan bisa mulai lagi kan begitu. Karena masa-masa ini terus terang dari sisi penghasilan kan juga berkurang, mereka yang mengandalkan itu gitu. Jadi saya kemarin coba mungkin mengikuti berita di koran ya. Ini rencana pemerintah daerah kan mensterilkan Simpang 7 ya, PKL di Simpang 7 dipindah ke Sunan Kudus ya. Kira-kira di mata panjenengan sebagai ketua paguyuban PKL ini, rencana relokasi tersebut menurut pendapat Mas Januar gimana itu? Kalau masalah pengalian yang dari Simpang 7, karena ini kan beda Pak antara pedagang alun-alun sama Sunan Kudus sama CFD ini beda. Tapi kalau CFD itu kan bukan pedagang yang permanen tiap hari di situ gitu. Kita hanya berjualan itu di hari Minggu saja gitu. Hari Minggu aja. Jadi itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi justru mungkin kalau berpengaruh yang saya dengar mungkin mau ada rencana di GOR. Di GOR itu mau diadakan aktivitas PKL pagi juga. Nah, itu mungkin akan jadi masalah, Pak. Ya karena ya mungkin bisa kerumunan masa ini bisa terbagi. Mungkin di satu sisi itu menimbulkan masalah dari sisi perputarannya lebih ramai di GOR mungkin kalau kita boleh lihat gitu kan. Tapi ya kita belum tahu juga. Mudah-mudahan pemerintah tuh bisa menjembatani ini gitu loh. Sejauh ini komunikasi yang dibangun oleh paguyuban PKL Car Free Day ini lebih intens ke mana? Ke dinas perdagangan? Perdagangan. Ke perdagangan. Iya. Jadi selalu komunikasinya dengan pihak sana. Iya. Tapi itu kan mengacu pada dinas perhubungan juga. Iya, karena sing duwe dalan. Kadang itu kita info. Nah, itu juga masukannya itu ketika kita mengacu pada dinas perdagangan. Waktu itu yang sempat kejadian itu kita mengacu pada dinas perdagangan. Ya karena ada surat resmi. Betul. Kita sudah oke gitu loh. Dinas perdagangan enggak mengeluarkan pengumuman libur, tapi tahu-tahu ada surat susulan, nggak tahu dari di sub katanya itu nggak ada CFD. Terus akhirnya keluar lagi surat dan itu posisinya dadaan. Nah itu yang sangat-sangat. Ini berarti
para pedagang itu sudah kadung mateng masaknya. Iya, itu paling dulu itu Pak, paling rame itu. Iya. Ramenya ya karena itu banyak para pedagang ini yang sudah masak, sudah siap-siap mau jualan, tapi kenyataannya diliburkan. Nah itu, padahal harusnya pemerintah kan bisa mensikapi kalau memang mungkin seperti tidak itu. Boleh terjadi di waktu-waktu yang akan datang kan. Iya Pak, itu. Mungkin harapan Mas Yanuar sebagai Ketua Paguyuban PKL barangkali mungkin nanti biar didengar oleh pihak terkait agar aktivitas ekonominya tidak jomplang terus. Ya. Harapannya kepada pemerintah daerah terkait dengan harapan saya untuk saat ini mungkin kami mohon lah supaya disegerakan untuk bisa dibuka kembali aktivitas Car Free Day itu meskipun dengan protokoler kesehatan. Yang pertama itu, terus yang kedua kita minta supaya kalau memang ada libur itu jangan dadaan. Terus yang ketiga itu jangan terlalu sering diliburkan ketika ada event. Dan ketika ada event biarlah menjadi kerjasama yang saling mendukung dan saling menguntungkan. Harapannya seperti itu Pak. Karena kalaupun justru ada event, sebenarnya itu kan kita juga malah jadi pendukung, saling menguntungkan sebenarnya. Kita bisa jual produk kita bisa dan masa yang ada di situ juga bisa datang dan semua anggota panjenengan pada saat beraktivitas di hari Car Free Day itu juga ada retribusi dari pemerintah, Mas? Terakhir ada Pak. Akhir-akhir ini ada ya. Sudah ditetapkan ada. Ya, artinya mudah-mudahan bisa terjadi simbiosis mutualisme, bekerja sama yang saling menguntungkan, tetap PKL menjaga keberadaannya dan pemerintah sendiri itu dalam hal membina juga betul-betul sesuai dengan tujuan bahwa membangun ekonomi ini mungkin bisa dari berbagai klaster ya, termasuk salah satunya adalah klaster PKL kan begitu. Ya, kita supaya ini bisa jadi aset wisata, aset wisata Kudus sendiri khususnya. Tapi kalau memang kan kenyataannya dari wilayah lain, dari daerah lain itu juga pernah kesini kan, berarti kan ada potensi. Artinya dilihat orang lain ternyata kita juga menjadi referensi kan. Betul. Dan itu kan paling utama memang untuk saat ini ekonomi biar bisa jalan kembali Pak. Oke Mas Yanuar, terima kasih kehadirannya di podcast bersama Kang Fikri ya. Jadi sahabat ISK, ada banyak persoalan sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Mas Yanuar sebagai Ketua Paguyuban PKL Car Free Day ya. Jadi harapan yang paling yang paling diinginkan beliau dan seluruh anggotanya adalah Pak PLT Bupati, kapan Car Free Day dibuka kembali? Betul. Ya tentu dengan memenuhi protokol kesehatan sebagaimana digariskan oleh pemerintah. Oke, terima kasih sahabat ISK, masih bersama Kang Fikri. Kita coba pecahkan masalah dan syukur mendapatkan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.